Setelah prestasi yang terus menurun di tim nasional Malaysia junior maupun senior, saudara-saudara, serta sejumlah kegagalan mendatangkan pemain-pemain keturunan, Asosiasi Sepak Bola Malaysia ini berencana untuk mengaktifkan kembali program zaman dulu, program masa lalu yang cukup sukses menurut mereka, Harimau Muda. Harimau Muda ini adalah program yang dulu pada SEA Games 2011 itu mengalahkan Indonesia di final di Jakarta, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, kita ubek-ubek tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian. Tidak ada hoax, semuanya hanya berdasarkan fakta dan tidak lebay, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, berhubung pencapaian tim junior Malaysia, ya senior juga sih ya, yang tidak terlalu bagus dalam beberapa tahun terakhir ini, saudara-saudara, misalnya di SEA Games mereka juga tidak bisa berbuat banyak, saudara-saudara. SEA Games, misalnya di SEA Games terbaru 2023 mereka hanya terhenti di fase grup. Waktu 2023 di Kamboja, kemudian waktu Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar mereka juga kalah tiga kali kalau nggak salah, saudara-saudara, kalah 3 kali. Kemudian di Asian Games 2022 itu mereka bahkan sama sekali tidak mengirimkan tim, tidak mengikuti turnamen, tidak mengikuti Asian Games, padahal edisi-edisi sebelumnya mereka selalu mengirimkan tim, walaupun bahkan sempat sampai ke babak 16 besar di tahun 2018 dan 2010, saudara-saudara. Kemudian di event-event lain, saudara-saudara, di di Piala AFF, kemudian di banyak sekali pertandingan itu hasilnya jelek, dan tim muda Malaysia itu juga gagal tidak bisa lagi mensuplai, memasok pemain untuk tim nasional senior Malaysia. Dalam saya amati sudah dalam ya mungkin 5, 6, 7 tahun, 10 tahun terakhir ini mereka gagal mensuplai, memasok bola, memberikan pemain yang bagus kepada tim nasional senior Malaysia. Terbukti tim nasional senior Malaysia dipenuhi dengan pemain-pemain naturalisasi, ya bukan pemain keturunan lagi, pemain naturalisasi, pemain Liga Malaysia yang diberi paspor Malaysia. Kemudian proyek mereka untuk membujuk pemain-pemain keturunan, mencari pemain-pemain keturunan Malaysia dari luar negeri itu juga tidak berhasil, saudara-saudara. Nah, sehingga Asosiasi Sepak Bola Malaysia kemudian memutuskan untuk menghidupkan kembali program lama. Proyek program lama yang dulu pernah dianggap berhasil oleh tim nasional Malaysia, oleh sepak bola Malaysia, dan cukup berprestasi, yaitu proyek program yang disebut sebagai Harimau Muda. Adalah program di mana pemain muda, pemain junior ya, U21 kalau nggak salah, 21, 22, 20, 19 itu dikumpulkan dalam sebuah tim yang sama. Kemudian tim ini diikut sertakan dalam liga. Liga ini, saudara-saudara, program ini pertama kali muncul itu tahun 2007, 2008, 2009 itu pertama kali waktu itu mereka tampil di Liga Malaysia, Liga
Premier League atau apa ya, Liga Perdana Malaysia itu waktu itu dibimbing oleh Ong Kim Swee. Pelatihnya adalah Ong Kim Swee, Dato Ong Kim Swee yang sekarang menjadi pelatih di Persis Solo. Sebelumnya menjadi pelatih di Sabah FC, saudara-saudara. Waktu itu main di 2007, 2008, dan 2009. Kemudian Harimau Muda itu kemudian selanjutnya dipecah lagi menjadi Harimau Muda A dan Harimau Muda B. Harimau Muda A beraksi dalam Liga Super tahun 2011 dan Liga Singapura. Liga Singapura apa ya? S-League. Waktu itu namanya S-League, sekarang Singapura Premier League. Dan Harimau B pada 2013 menggantikan Harimau A, Harimau Muda A bermain di Liga Singapura. Kemudian pada 2015 kalau nggak salah itulah dipecah lagi menjadi Harimau Muda C. Harimau Muda C main di Liga FAM kalau nggak salah, FAM musim 2011. Tetapi kemudian pasukan ini tim ini kemudian dibubarkan pada akhir tahun 2015, dan selama Harimau Muda, proyek Harimau Muda itu dibentuk, saudara-saudara, prestasi Malaysia, sepak bola Malaysia di level junior itu kalau menurut saya cukup bagus. Ya lumayan lah, saudara-saudara. Terbukti mereka menjadi juara SEA Games 2009 dan 2011. 2009 di Laos dan 2011 di Jakarta. Kalau saudara-saudara ingat, bahkan 2011 itu yang mereka mengalahkan tim nasional Indonesia U23 asuhan Rahmat Darmawan di Jakarta. Waktu itu ada Patrick Wanggai, kemudian Titus Bonai dan kawan-kawan waktu itu. Saudara-saudara, waktu yang mereka datang ke stadion naik Barakuda, kemudian lagu kebangsaannya disoraki. Nah, itu bukti prestasi Malaysia waktu itu. Kemudian di level Asia juga lumayan bagus, mereka tampil ikut di Asian Games. Asian Games, saudara-saudara, betul, ikut di Asian Games, bahkan sampai ke babak 16, round 16 pada Asian Games 2010, saudara. Jadi ini proyek lama yang berhasil di Malaysia dan sekarang akan Malaysia. Proyek seperti ini, program seperti ini berhasil. Di Indonesia juga bukannya tidak pernah membuat proyek seperti ini. Pernah kita dulu bikin, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, bahkan sejak tahun 80-an ada proyek Garuda 1, 2, berapa gitu, yang dikirim ke Brasil. Terus ada, kalau saudara-saudara ingat, tahun 90-an ada proyek Primavera yang dikirim ke Italia. Kemudian di turunannya ada Barretti. Kemudian setelah itu ada yang namanya Deportivo Indonesia di Uruguay. Itu kan tim yang notabene sama. Kemudian timnya di eranya Indra Safri U19 itu juga sama, dibawa ke, kalau nggak salah, ke Persiba Bantul atau mana itu, ikut liga, ikut berkompetisi, ikut tur Nusantara, tetapi semuanya gagal. Semuanya gagal. Di Indonesia proyek-proyek model seperti ini selalu gagal, selalu tidak berhasil. Kenapa? Karena ada banyak sekali kepentingan antara klub dan tim nasional. Jadi statusnya masih belum jelas. Kemudian ada lagi istilahnya adalah pemain-pemain titipan. Pemain-pemain titipan, kolusi, nepotisme, kayak begitulah. Sehingga proyek-proyek seperti ini tidak pernah berhasil, tidak pernah berhasil, tidak pernah umurnya panjang, karena ya kepentingan. Ini pemainnya si ini sepemainnya si itu, ini titipannya si ini titipannya si itu, ini pemainnya kepentingan ini, punya kepentingan itu, klubnya ini, ya kayak begitulah. Tidak berhasil. Tetapi di Malaysia itu terbukti berhasil, karena sebelum pemain itu dilepas, digabungkan dalam tim Harimau Muda itu melalui seleksi, tentu saja itu status pemain itu sudah jelas. Status pemain itu jelas, dia bukan lagi pemain di klub, dia milik Harimau Muda, milik FAM, milik Football Association of Malaysia. Kemudian nanti setelah dia selesai proyek itu, dia akan berstatus pemain bebas, sehingga dia boleh mencari klub sesuka hati. Nah, ini beda dengan Indonesia dulu ketika eranya misalnya Primavera. Kalau saudara-saudara ingat, pemain seperti Indrianto Nugroho bahkan sampai ditransfer Rp100 dari Arseto ke Pelita Jaya, karena klub milik dia
Arseto itu kecewa karena Pelita Jaya mengklaim itu bahwa pemain-pemain Primavera itu semua pemain dia, karena ya bosnya, cukongnya dulu ownernya Pelita Jaya. Jadi ini perbedaan proyek seperti ini antara di Malaysia dan di Indonesia, yang di Indonesia jauh lebih gagal. Saudara-saudara, harap diingat, dulu memang proyek Harimau Muda Malaysia itu berhasil. Berhasil ini harus fair, kita mengakui berhasil. Tetapi sekarang kita juga nggak tahu apakah proyek ini akan berhasil atau tidak. Karena eranya sudah berbeda, saudara-saudara. Eranya sudah berbeda. Eranya sudah, ya tidak seperti dulu lah. Tidak seperti dulu. Persaingan di negara-negara tetangga Malaysia itu sekarang jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Bahkan tim seperti Kamboja pun, klub Kamboja sekarang tampil di final Challenge League, Challenge Cup di Asia. Itu. Jadi persaingan sekarang sudah jauh lebih ketat. Vietnam juga mempunyai sistem pembinaan sendiri. Thailand, apalagi Indonesia juga sudah membangun tim nasional U17. Kemarin lolos ke Piala Dunia. U20 yang gagal di Piala Asia. U23 sekarang juga dibentuk dengan pelatih dari Belanda, Gerard van den Berg. Kemudian pemain-pemainnya juga sudah bukan hanya pemain-pemain lokal Indonesia, tetapi juga ada pemain-pemain diaspora. Begitu pula di Thailand, mereka melakukan hal yang sama. Vietnam juga sama saja. Kemudian Singapura pun juga mulai melakukan hal yang sama dengan tim junior dia. Karena 2025 ini akan ada banyak sekali agenda. U23, U junior ini ada SEA Games, ada Piala AFF kalau nggak salah. Kemudian nanti berlanjut dengan kualifikasi Piala Asia U23. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan ada kualifikasi Piala Asia U23 itu. Dan ini persaingan juga berbeda. Kualitas tim semakin hari itu semakin bagus. Kualitas individu maupun kualitas tim itu semakin bagus. Dan ini ya kita nggak tahu. Kita lihat saja nanti bagaimana proyek Harimau Muda yang coba dihidupkan kembali oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia ini apakah akan sukses atau tidak, apakah akan menggagal atau tidak. Kita lihat saja. Saya kepada Indonesia, PSS nggak usah ditiru. Nggak usah ditiru cara pembinaan sepak bola Harimau Muda ala Malaysia ini, nggak usah ditiru. Karena kita sudah punya sejarah, kita berkali-kali membuat program seperti ini, crash program namanya. Itu gagal, tidak berhasil. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada banyak sekali kepentingan, ada ya macam-macam lah, ada kolusi, ada nepotisme, ada KKN, intinya kayak begitulah. Sudah ada pemain-pemain titipan, ada macam-macam. Itu nggak perlu kita tiru karena sejarah sudah membuktikan itu tidak berhasil. Dan kedua, eranya sudah berbeda, saudara-saudara. Era sekarang berbeda dengan dulu. Dulu mungkin tim berlatih bersama dalam jangka waktu yang panjang itu akan bermanfaat, tetapi sekarang bisa saja berbeda. Yang paling penting sekarang adalah kompetisi. Kalau saran saya kepada PSS sih, kompetisi. Kalau misalnya ya, kalau kita nggak punya liga junior yang kompetitif, ya bikin peraturan di level senior di Liga Indonesia itu bahwa setiap tim wajib memainkan misalnya minimal 1 atau 2 pemain U21 kah, U20 kah, kayak begitu saudara-saudara, selama 90 menit. Jadi itu saja, misalnya satu pemain U20 main 45 menit, nanti diganti lagi oleh pemain U20 di 45 menit kedua, kayak begitu. Itu saja, menurut saya itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada membentuk crash program seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Mungkin situasi di Malaysia itu berbeda, karena kita tahu penduduknya juga tidak banyak, klubnya juga tidak banyak. Jadi tidak terlalu sus dan orangnya gampang diatur. Dan kolusi, korupsi, nepotisme itu juga relatif lebih sedikit dibandingkan di Indonesia. Jadi itu berbeda, sistemnya berbeda, caranya pembinaan dengan Indonesia dengan Malaysia. Kalau Indonesia menurut saya lebih bagus liga sajalah. Liga, pemain diberi kesempatan main di Liga Indonesia, diberi kuota khusus untuk pemain U21 misalnya. Dari squad yang ada misalnya 30% harus pemain usia 20, kemudian pemain usia 20 itu harus bermain di setiap pertandingan itu minimal 90 menit. Satu orang atau 2 orang minimal 90 menit atau 2 kali 45. Kayak begitu, itu akan jauh lebih bagus. Saya
ada juga kepada negara-negara lain. Thailand kah itu, Vietnam kah itu, Singapura kah itu, nggak usah ditiru juga sistem yang di Malaysia karena setiap negara itu punya ciri khas sistem masing-masing. Sistem masing-masing yang belum tentu cocok. Belum tentu cocok, saudara-saudara, ini harus dipahami. Belum tentu cocok. Sistem di Malaysia belum tentu cocok digunakan. Sistem di Thailand juga belum tentu cocok digunakan. Sistem di Vietnam. Karena Thailand dan Vietnam juga hampir sama dengan Indonesia. Mereka punya sumber daya yang gairah sepak bola yang bagus lah, saudara-saudara. Apalagi Thailand. Kalau Thailand sih saya sudah nggak ragu lagi lah. Mereka sistem pembinaannya juga sudah relatif cukup bagus. Mereka kehilangan pemain, akan mudah mencari pemain baru. Selalu saja ada regenerasi pemain Thailand dan kualitasnya juga menurut saya cukup bagus. Dan yang paling penting adalah ekspor pemain kalau zaman sekarang. Selain kompetisi dalam negeri ya, ekspor pemain. Jadi pemain dipacu, difasilitasi untuk dia bisa berkompetisi di luar negeri, khususnya di Eropa. Kalaupun nggak bisa di Eropa ya di luar negeri lah, di Jepang, di Korea, di Timur Tengah. Tetapi itu jauh lebih bagus menurut saya. Selain kompetisi ya, mengirim pemain ke luar negeri untuk bermain di sana itu jauh lebih bagus daripada membentuk crash program seperti Harimau Muda. Ya sekali lagi itu setiap negara berbeda. Mungkin Malaysia cocok, tetapi belum tentu negara lain cocok kalau mengikuti sistem pembinaan seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap. Tadi saudara-saudara, hari ini kita bicara, kita main-main ke negara tetangga kita, negara jiran kita, Malaysia, saudara-saudara. Di sana Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Football Association of Malaysia, itu berencana menghidupkan kembali program lama. Proyek lama namanya Harimau Muda. Proyek ini adalah mengumpulkan tim nasional junior Malaysia dalam sebuah tim, kemudian diikutkan ke liga, ke kompetisi. Kalau di Indonesia format seperti itu juga pernah dibikin dan gagal karena ada banyak kepentingan, ada banyak hal yang tidak bagus. Tetapi di Malaysia program seperti ini cukup berhasil. Rencananya tahun depan mereka akan Harimau Muda namanya, nggak tahu apa namanya, tapi pokoknya proyek yang sama itu mereka akan dimainkan di liga. Saya nggak tahu apakah liga Premier League Malaysia atau Super League, tapi kemungkinan sih di liga Malaysianya, liga level 2, nggak tahu level 2, level 3 atau liga juniornya. Tetapi mereka akan membentuk tim ini, dan tim seperti ini, proyek seperti ini dulu sudah pernah mereka lakukan tahun sekitar 2007 kalau nggak salah, pertama kali 2007, 2008, 2009, kemudian bertahan terus nggak sampai mungkin sekitar 2014, 2015, 2013. Dan ini tim Malaysia dengan sistem format Harimau Muda seperti itu di masa lalu itu cukup berhasil, saudara-saudara. Cukup berhasil. Bahkan mereka pernah, Harimau Muda ini, saudara-saudara, pernah tampil di Malaysia Super League, kemudian pernah tampil di Liga Singapura. Timnya ini ya, dulu kalau nggak salah seingat saya adalah Ong Kim Sui pelatihnya. Sekarang pelatihnya Persis Solo. Kemudian pemain seperti Safi Sali main di sini dulu ya. Tapi ya Badrul itu dulu di situ. Kemudian Khairul Fahmi Cekmat kalau nggak salah itu main di situ. Dan ini proyek yang berhasil, dan dulu proyek ini juga pernah mengalahkan Indonesia di final SEA Games 2011. Pemain-pemain yang ada di proyek ini, dan itu berarti dua medali emas secara beruntun, 2009 dan 2011 dihasilkan Malaysia menggunakan proyek seperti. Dan sekarang akan kembali dihidupkan dengan pelatih tim nasional U23 Malaysia, U23, U22 Malaysia yang baru, yang produk pelatih lokal lah, saudara-saudara. Namanya Nafuzi Zain ini, dan 2025 dipilih karena musim ini ya, karena akan ada agendanya banyak, ada SEA Games, ada piala
AFF U23, kemudian ada kualifikasi Piala Asia U23 kalau nggak salah atau tahun itu mereka mengincar target ke situ karena prestasi Malaysia di level junior maupun level senior tentu saja semakin hari semakin menurun. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Dan yang paling penting, jangan menghina. Karena ini kita cari teman, bukan cari musuh. Santai aja, santai-santai, ini hanya bola. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!